Selamat siang Mas Bram, selamat siang juga para pemirsa semua. Saya baik-baik aja alhamdulillah. Ya memang kalau tadi Mas Bram mengatakan dunia ini penuh perundungan ya buat anak-anak, saya juga setuju dan setuju bahwa ini ada pengaturan gitu. Dan Oke, saya sangat mengapresiasi ya, silakan. oke, baik. Mbak Nurul, kita mengamati begitu ya, pemerintah juga ternyata concern sekali dengan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Sebetulnya dari Komisi 1 DPR RI, apakah ada regulasi khusus yang juga sedang disiapkan atau sedang digodok untuk hal ini? Begini, ini kan wacana untuk membuat regulasi datangnya dari pihak pemerintah. Kalau dalam membuat undang-undang itu, selalu pemerintah dengan DPR akan mempersiapkan materinya begitu. Karena ini usulannya datang dari pemerintah, kami menunggu begitu. Jadi nanti undang-undang ini akan dibahas dari pemerintah, diberikan dimnya kepada DPR. Kemudian DPR dalam hal ini menugaskan Komisi 1 begitu untuk menggodok RUU tersebut. Setelah itu baru dari komisi nanti bisa diberikan ke balik atau diselesaikan di komisi. Karena kalau melihat dari Satgas yang dibuat Ibu Menteri, ini kan mengkaitkan dan banyak kementerian begitu ya, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, kemudian Kumham begitu. Jadi mungkin ini nanti kita bicarakan lagi apakah dari komisi akan diserahkan ke balik atau tetap di komisi begitu. Dan kami pribadi sangat mengapresiasi gerak cepat apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Ibu Mutia Hafid untuk mengantisipasi merebaknya begitu ya penggunaan medsos di kalangan anak-anak yang kian tidak terkontrol. Memang sih kalau kita melihat kita tidak ingin juga membatasi mereka, tapi ingin mengatakan dan menitik beratkan bahwa penggunaan internet itu, media sosial itu sebaiknya untuk unsur edukasinya begitu, bukan untuk bermain-main kemudian membuat anak terpapar pornografi, kemudian juga judi online, kemudian juga bullying dan kriminal lainnya. Saya baru membaca tadi di sosmed ada kejadian yang sangat mengerikan buat saya sebagai seorang ibu ya, di mana di Jambi ada anak kecil melakukan sodomi terhadap anak kecil lainnya begitu. Dan ini di bawah usia 14 tahun. Jadi ini ruang digital ini sudah semakin mengerikan begitu dan semakin darurat kondisinya. Jadi alangkah baiknya kalau kami sih mendorong ya niat baik dari Komdigi untuk mensegerakan apa yang sudah diwacanakan begitu. Dan kami akan support penuh. Jadi kalau memang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dalam masa periode sampai akhir masa sidang tahun ini alangkah baiknya. Dan kita juga melihat bahwa bukan cuma di Australia, di Inggris juga sudah membuat, tapi belum direalisasikan, diimplementasikan undang-undangnya. Kemudian juga di Prancis, di Italia. Jadi sebagian besar negara Eropa Barat juga sedang menggodok undang-undang tersebut dan ada yang sudah jadi tapi tinggal mengimplementasikan di ruang publik gitu. Oke, oke, baik Mbak Nurul. Kalau dilihat begitu dari kondisi yang ada saat ini, sebetulnya verifikasi usia yang lebih ketat di platform media sosial manapun ini juga menjadi kunci dalam keberhasilan pengawasan ini. Tapi kalau dari DPR Komisi 1, apakah juga akan mewajibkan verifikasi perihal usia di dalam semua atau seluruh platform yang ada di tanah air kita? Saya kira iya ya, kalau sekarang kita memilih-milih yang dominan digunakan adalah Instagram, kemudian TikTok, YouTube ya dan kemudian Facebook begitu. Ini adalah platform-platform yang harus diatur dan jelas harus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia begitu. Karena kalau kita lihat penggunaannya itu tidak boleh untuk anak-anak memiliki akun di media sosial di bawah usia 16 tahun misalnya begitu. Kalaupun ada anak-anak yang ingin masuk ke medsos, dia harus ada pendampingan dari orang tuanya. Itu yang kemarin kami dengar dari Ibu Menteri di ruang komisi. Saya kira ini langkah awal yang baik, namun juga di sisi lain saya mendengar juga Mas Seto mengatakan jangan sampai memasung hak anak untuk melakukan eksplorasinya, mencari
materi-materi yang terkait dengan edukasi di dunia internet. Itu kami setuju betul, karena memang kami lebih menginginkan orang tua itu menginginkan ya anak-anak kalau explore di internet itu hanya untuk edukasi begitu. Kalau unsur hiburan hendaknya didampingi oleh orang tuanya. Jadi boleh masuk ke medsos ketika misalnya orang tuanya sedang berada di rumah, meminjam dan di bawah pengawasan orang tuanya. Tapi untuk dirinya sendiri di bawah usia 16 tahun, eh, mohon aturannya sih diperkeras ya kita inginnya. Jadi mereka tidak mempunyai akun-akun medsosnya secara pribadi begitu. Itu pelarangannya di situ. Oke, baik. Mbak Nurul, Anda memang secara konsep dan aturannya sangat baik digulirkan oleh pemerintah kepada masyarakat kita dan juga bagi para penyedia platform. Sebetulnya dukungan apa yang bisa dilakukan oleh DPR Komisi 1 dalam hal ini? Jelas kami kan memiliki mitra kerja dengan Komdiji, kemudian juga dengan apa provider-provider ya layanan untuk apa namanya seperti Indosat, Telkomsel dan lain sebagainya itu. Jadi kita bisa meminta mereka juga apa namanya paling tidak meminta mendorong begitu ya untuk mensupport apa yang akan dilaksanakan sebagai bentuk undang-undang ini gitu. Jadi ada KPI juga di situ ya, walaupun sekarang RRI dan TVRI sudah berpindah jadi mitra Komisi 7, namun KPI kan masih ada di sini yang terkait dengan konten-konten siarannya ada di pengawasan KPI. Jadi fungsi di DPR sebagai fungsi pengawasan akan kami lakukan terus ya. Dan jelas saya kira ini dukungan bersama juga di Komisi 1 suasananya sama seperti itu. Oke, baik. Gitu, Mas. Menurut hemat Anda atau point of view Anda, Mbak Nurul, apakah memang institusi pendidikan juga akan dilibatkan dalam hal ini? Karena memang saat ini tidak dipungkiri begitu ya, banyak sekolah-sekolah yang juga memakai kurikulum yang mengharuskan anak dekat dengan teknologi, khususnya media sosial. Iya itu tidak apa-apa Mas, cuma kan mereka tidak boleh memiliki akun medsosnya sendiri, begitu ya. Jadi bisa menggunakan punya orang tuanya kalau untuk bermedsos. Kalau untuk mengeksplor internet, misalnya ini seperti Zoom saat ini ataupun mengeksplor websitenya Diknas, Mendiknas begitu, itu tidak masalah. Jadi kita harus nanti ada pemisahan secara jelas juga, apa saja yang diatur, apa saja yang boleh, dan apa saja yang tidak boleh. Jadi tidak dalam ruang yang abu-abu begitu. Ini jadi jelas pengaturannya supaya kita juga apa tidak tidak melarang keseluruhan begitu ya, tapi yang sifatnya unsur edukasi, edukatif itu kita buka ruangnya gitu.